lebih manis saat bersama dia, mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Oh, oh. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama dia, mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ini kisahku bersama Tuhan. Halo Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Sheila Siregar dapat kembali menjumpai Anda. Nah pemirsa, percayakah Anda bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, serta sanggup melakukan segala mujizat dalam kehidupan kita? Dalam program ini kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif mengenai orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dalam Kisahku Bersama Tuhan. Pemirsa, memiliki buah hati merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Terlebih ketika sang suami mendapat kabar dari dokter yang menyatakan bahwa sang istri positif hamil. Namun apa yang terjadi ketika ternyata dokter mengatakan bahwa kandungan sang istri ternyata mengalami masalah? Saat ini di studio telah hadir bersama dengan kita sekalian, pasangan suami istri Pak Andi dan juga Ibu Vina. Shalom Pak, shalom Bu. Apa kabarnya nih Pak? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kompak banget nih Pak, unity banget. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh dan berbincang-bincang lebih jauh mengenai apa yang dialami oleh keluarga ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan video profile berikut ini. Pasangan yang akan berbagi kisah kali ini adalah Andi Halim dan Vina yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2010. Andi Halim lahir pada tanggal 5 Maret 1985, sedangkan Vina lahir pada tanggal 6 November 1986. Seperti keluarga baru pada umumnya, mereka mendambakan kedatangan sang buah hati. Namun bagaimanakah ketika mendengar vonis dokter bahwa ada masalah yang serius pada janin yang sedang dikandung oleh Vina? Apakah mereka akan menyerah pada keadaan? Ataukah mereka akan berharap kepada Tuhan? Nah, narasumber kita kali ini akan berbagi kisah pergumulannya kepada kita semua. Ya pemirsa, tadi sudah kita saksikan videonya dan sekarang kita akan langsung bertanya saja pada Bu Vina dan juga Pak Andi ya. Tepatnya umur berapa bulan sih kandungan ibu ketika ibu dinyatakan sakit itu? Waktu itu saat kandungan umur 2 bulan. Jadi dokter menyarankan saya untuk tes darah dan kemudian ditemukan bahwa ada virus rubella di dalam tubuh saya. Apakah virus ini berbahaya bagi ibu? Bagi saya tidak, tapi untuk ke janinnya kalau misalkan kehamilannya itu di bawah umur 3 bulan, maka akan terkena ke bayinya kemungkinan besar. Itu akan cacat. Oh, dampaknya cacat bisa dijelaskan secara detail? Kemungkinan itu terkena tuli, buta, dan kelainan jantung. Dan mungkin banyak pemirsa di rumah juga yang belum tahu dan belum pernah mendengar ya virus rubella ini apa. Untuk itu kita akan menyaksikan video dari dokter mengenai apa ini virus rubella berikut ini. Rubella adalah suatu penyakit infeksi virus yang terutama mengenai anak. Perlu diperhatikan adalah infeksi pada saat ibu hamil. Infeksi pada ibu hamil, terutama pada 3 bulan pertama, bisa berakibat kematian pada janin atau aborsi, atau jika infeksi terjadi antara 3 sampai 6 bulan, bisa terjadi kelainan bawaan.
Kelainan bawaan akibat infeksi rubella bisa berupa kelainan ringan seperti lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah, atau kelainan yang berat seperti gangguan pembentukan jantung, gangguan pada katup jantung, gangguan pada mata, katarak kongenital, gangguan pada pembentukan otak, mikrosefali, atau bisa tuli akibat kerusakan saraf pendengaran. Iya pemirsa, kita akan kembali lanjutkan obrolan kita, namun sepertinya ada yang mau lewat dulu nih. Jadi tetap bersama kami dalam Kisah Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Vina dan juga Pak Andi. Seperti yang sudah kita ketahui tadi dari video mengenai virus rubella, kemudian dampaknya, kemudian apa sih saran dokter saat itu bagi ibu dan juga janin yang ibu kandung? Ya, pada saat waktu, kebetulan waktu itu kan saya dampingin istri, saya ketemu dokter mengatakan memang kalau kena virus rubella itu kemungkinan besar akan ada cacat. Bagi anaknya? Bagi anak, itu karena masih di bawah 3 bulan ya. Kan itu bisa tuli, buta, atau jantung. Waktu itu sih dokter yang ngasih tahu dia kita bagaimana kalau sampai terjadi gitu. Tapi pada saat itu dokter memang ada opsi, dia tidak mau sampai menggugurkan sebenarnya. Dia ada omongan, tapi kalau sampai cacat ini terlalu nggak bisa parah, nggak bisa tertolong ya mau nggak mau ada opsi ke situ. Tapi pada saat itu namanya kita manusia ya, apalagi kita baru punya anak, kita pikir wah cacat gitu, pasti kita udah langsung pikirannya kacau waktu itu emang. Jadi itu yang dirasakan seorang bapak nih, apalagi seorang ibu nih, bagaimana perasaannya anaknya baru menikah, kemudian anak pertama lagi kan yang dikandung. Ya waktu itu saya langsung shock dan langsung nangis, tapi pada saat itu saya langsung ingat berdoa sama Tuhan. Kemudian yang saya ingin tanyakan nih, itu kan saran dari dokter tadi bagi janin ibu. Kemudian ada nggak sih omongan-omongan dari mungkin keluarga atau rekan terkait dengan kandungan yang terkena virus tersebut? Ya, pada saat itu memang kita ada tanya pendapat ke saudara, ya kan, namanya kita lagi ini, saudara juga tanya gimana kandungannya. Memang ada saudara yang mengatakan memang kalau menurut dokter harus digugurkan, ya ikutin aja emang waktu itu. Dibilang kesatu kasihan untuk bayi apabila terlalu cacatnya terlalu parah, apabila dia hidup juga nanti juga kan gimana gitu. Ya itu pendapat dari saudara sih memang ada. Berarti ada 2 pilihan yang dihadapkan bagi bapak dan ibu, yaitu pertama untuk tetap membiarkan anaknya hidup dengan kemungkinan yang belum pasti, atau kedua menggugurkan kandungan nih. Betul. Nah kemudian keputusan apa sih yang bapak atau ibu ambil nih, terutama dari ibu dulu deh? Saya langsung berdoa waktu itu, terus bilang, Tuhan apa yang harus saya bicarakan gitu dengan suami supaya suami tuh setuju juga dengan saya bahwa saya mau memelihara gitu kandungan itu dengan resiko apapun. Ya terus pada saat itu saya langsung bicara dengan suami, ternyata responnya pun tetap mau pelihara. Bagaimana nih Pak? Ya kembali lagi saya waktu itu ke Tuhan ya. Awalnya memang saya sebagai manusia saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa begini gitu? Apalagi ini anak pertama kan. Ya tapi setelah berdiskusi, setelah kita berdoa juga kan ya, kita tetap memang mengambil keputusan untuk tetap terus walaupun apa yang terjadi gitu. Sebenarnya ketika bapak mengambil keputusan itu cukup berat kan ya Pak? Apa sih yang melandasi keputusan dari bapak dan ibu tersebut? Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Jadi perkara apapun nggak usah takut. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Kita percaya mujizat pasti ada. Baik, kita akan berbincang-bincang lebih lagi, tapi pemirsa kita akan bersama-sama memuji Tuhan.
saat hatiku merasa derita, beban yang menimpa, tak ada tempat untuk bisa ungkapkan segala keluhan yang tak terucapkan. Namun di kalaku sendiri ada Bapa yang selalu menanti, memberi damai, jawaban yang pasti, dan ku percaya janjimu padaku. Engkau tak pernah tinggalkan di saat ku sendiri. Kau memegang tanganku, berjalan bersamamu, dan tak pernah sekalipun kau jauh dari hidupku. Yesus, sungguh ku memerlukanmu. Engkau tak pernah tinggalkan di saat ku sendiri. Kau memegang tanganku, berjalan bersamamu, dan tak pernah sekalipun kau jauh dari hidupku. Yesus, sungguh ku memerlukanmu. Yesus, sungguh ku mengasihimu. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya percaya waktu di manapun juga saudara, di daerah apapun juga, waktu kita lihat sesuatu terjadi, mujizat terjadi, transformasi terjadi, mau di kota, mau di keluarga, mau di bangsa dan sebagainya, pasti ada orang-orang yang mau berdoa. Saudara, saya tidak tahu keberadaan saudara hari ini, tapi satu perkara saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah kecewa untuk berdoa. Saya mau berbicara buat saudara, berdoa, 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 dan berdoa. Saya mau bilang buat saudara, dalam doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Pasti ada sesuatu dampak yang dahsyat yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya rindu berdoa buat saudara yang mengalami masalah. Boleh saudara angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat, mereka ada dalam masalah. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Mujizat masih ada, dan kami mau percaya, kami mau lihat mujizat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus berdoa, dan kami akan mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, masih dalam kisahku bersama Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi sebelumnya Pak Andi dan Ibu Vina mengatakan bahwa mengambil keputusan untuk menjaga kandungannya. Kemudian ada nggak sih sempat tersirat atau kekhawatiran mengenai bayi yang akan lahir ini akan cacat gitu? Ya, mungkin saya sebagai orang tua waktu itu memang khawatir ya. Apalagi saat itu memang dokter juga mengatakan begitu kan, dalam hal mungkin ada kecacatan gitu. Tapi saya lebih mikir waktu itu saya malah kasihan gitu pada anak saya gitu. Dan apabila nanti kita berdua sudah meninggal, dia sama siapa kalau sampai dia cacat gitu kan. Dan juga saya sempat bertanya juga, kenapa Tuhan kok terjadi sama keluarga kami gitu. Ya, berarti Bapak sempat menyalahkan Tuhan gitu? Bukan menyalahkan sih sebenarnya, tapi saya bertanya gitu. Ya mungkin saya ada rasa kalau ada
sedikit ada nggak terima juga sih waktu itu mungkin gitu. Nggak terima dengan keadaan yang dialami Iya ya. mungkin kalau sampai cacat gitu. Tapi kembali lagi saya tetap untuk pada situ ya untuk menerimanya gitu. Kalau kemudian dari seorang ibu nih, Ya, sebagai seorang calon ibu ya, saya merasa kalau anak saya cacat dan saya lahirin anak cacat itu, saya merasa takut ditolak ya dari pihak suami atau keluarga gitu. tapi pada kenyataannya pihak Enggak lah, kita baik-baik aja kok. Kita ngobrol juga enggak. Iya. jadi tidak ada masalah gitu ya, bahwa Bapak tetap menerima apapun yang nanti akan terjadi gitu. Berarti Bapak dan Ibu sepakat untuk berjalan dalam iman. Kemudian tindakan nyata iman seperti apa sih yang dilakukan oleh mungkin Ibu Vina dan juga Pak Andi? Ya mungkin kita sih waktu itu ya kita berdoa juga kan. Terus kita juga ngambil keputusan itu memang saya juga mulai berpuasa untuk janin ini kan. Tapi karena lagi hamil, dokter juga nyarankan untuk tidak berpuasa. Jadi itu saya ambil sendiri untuk berpuasa. Dan juga waktu itu kita tiap malam itu Mesbah Mesbah juga. keluarga. Kemudian semakin sering berdoa, menaikkan pujian penyembahan. Kemudian ada mungkin memperkatakan firman Tuhan juga, Ibu? Waktu itu saya bilang, tadinya kan awalnya saya minta, Tuhan tolong sembuhkan anak saya gitu, tolong jagai Tuhan, jangan sampai kena virus rubella gitu. Terus tadinya awalnya saya meminta untuk Tuhan jagai gitu dari virus itu jangan sampai terkena. Akhirnya saya berubah, tiba-tiba seperti ada yang ngingetin gitu ya, kamu harus berdoa, Tuhan saya percaya anak saya akan dijaga oleh darah Yesus gitu. Berarti Iya. ini ada perubahan paradigma dalam berdoa. Kalau tadi biasanya meminta supaya Tuhan melindungi, sekarang memperkatakan dengan iman bahwa anaknya sudah Pasti sembuh. dijagai, iya. Pasti Nggak dijagai. akan kena virus itu. Kemudian ini dasar iman seperti ini ada nggak sih pengaruh dari mungkin atau doa dari saudara ataupun pembina rohani? Ada. Ya dari kakak saya sih. Mereka pada saat saya kasih tahu hasil lab itu langsung mereka bilang percaya gitu dalam Tuhan akan baik-baik aja. Ada salah satu kakak saya itu bawa dalam kul di gerejanya gitu. Iya, mereka bilang pasti akan baik-baik aja gitu. Kemudian ada nggak sih hasil atau hal yang mulai terlihat nih dari tindakan iman yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Tadi bilang berdoa, kemudian berpuasa, kemudian memperkatakan firman. Setelah itu sih kita memang melakukan pemeriksaan lagi karena dokter menyarankan untuk pemeriksaan lab lagi untuk tes darah dan hasilnya udah keluar waktu itu, ya, puji Tuhan itu negatif. Rubellanya tidak ada. Puji Tuhan. Setelah itu melakukan pemeriksaan lagi. Setelah itu ya paling nanti pas di dia lahiran. Waktu saya lahiran itu saya langsung tanya sama dokter, sama dokter anak ya, dok anak saya gimana gitu, ada kelainan nggak? Terus dokternya sendiri tanya gitu, kenapa memangnya Bu? Gitu. Terus saya bilang, saya ceritain gitu riwayat waktu itu kehamilan 2 bulan kena rubella gitu. Nanti coba saya kasih surat pengantar, dia bilang gitu kan, untuk periksa mata, telinga sama jantung. Nah setelah 1 minggu kemudian saya langsung cek, matanya tidak ada katarak atau apapun, telinganya pun tidak tuli dan anaknya sehat. Sehat dan sampai normal. sekarang ya Pak? Berapa usianya sekarang Pak? 13 bulan. 13 bulan. Namanya siapa kalau boleh tahu Pak? Nicolazio Van Halen. Nicolazio. Mungkin kita bisa panggil sama-sama Nicolazio untuk ikut bergabung bersama-sama dengan mama papahnya di studio. Iya. Nah, ini dia Zio. Halo. Lucu banget ya, ternyata sehat dan tidak cacat seperti apa yang mungkin sudah diasumsikan atau prediksikan oleh dokter. Nah, Ibu Vina sendiri mungkin bisa kasih sedikit pesan nggak sih buat pemirsa nih mengenai apa yang dialami oleh Ibu nih? Oke. Saya cuma berpesan untuk pemirsa di rumah,
jika mengalami hal seperti saya ataupun yang lebih berat, percaya saja Tuhan mampu memberikan mukjizat sampai sekarang dan selamanya. Memang berjalan bersama Tuhan tidak selalu mulus, tapi percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Terima kasih Ibu Vina, Pak Andi dan juga Zio. Hey, Zio. Lucu banget. Pemirsa, seperti apa yang sudah Ibu Vina dan Pak Andi alami, bahwa ketika kita mengalami masalah, maka kita harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan, banyak berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Pemirsa, nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Oh, 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 menepati janji-janji.